Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abdul Hadi, pekerjaan sebagai guru SD, dan berikut sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam. Dengan nomor induk mahasiswa 209240505 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Mutakin Full Day School Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar anak-anak soleh-solehah? Siap. Alhamdulillah. Ya, kita mulai pelajarannya dengan disiapkan dulu. Bagian yang menyiapkan hari ini kalau tidak salah apa ya? Silakan Bapak maju ke depan disiapkan biar lebih berkah belajarnya. Bersiap. Siap. Berisalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, Sesungguhnya aku mohon kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Boleh duduk lagi. Anak-anak soleh hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Dafira, Keisa, Maura, Alvaro, Atar, banyak sekali. Teku, Asipa, banyak ya. Semoga mereka kalau seandainya mereka sakit, semoga Allah berikan kesembuhan secepatnya untuk mereka. Amin. Ya Allah ya Robbal alamin. Kalau mereka punya hajat, punya keperluan di luar, semoga Allah mudahkan keperluannya. Ya. Kalau mereka punya sifat malas belajar, semoga Allah ganti malasnya dengan semangat. Nah, esok hari sudah mulai bisa semangat lagi. Amin ya Robbal alamin. Anak-anak soleh yang baik-baik, yang hebat-hebat, materi kita adalah PABP ya. Sebelum Bapak mulai, Bapak mau tanya dulu. Ntar Bapak isi dulu PABP. Nah, sebelum Bapak mulai, Bapak tanya dulu sama anak-anak soleh-solehah. Sebelumnya kemarin yang sudah dipelajari itu kalau tidak salah tentang pola hidup sederhana ya. Dan tentang sikap ikhlas ya. Cik Aipa guru nanya, contoh sikap ikhlas teh bagaimana? Siapa yang tahu jawabannya? Contohnya yang ikhlas? Ya. Memberi makan kepada orang lain dengan ikhlas, hebat. Apalagi belajar dengan capek-capek tapi aku teh memaksakan diri agar semangat, aku ikhlas menghadapinya agar aku mendapatkan ilmu, hebat. Sikap sederhana itu hebat. Nah, anak soleh sekarang akan masuk pembelajaran kita tentang hal yang terkait ibadah sunnah yang ada di bulan Ramadan. Siapa yang tahu ibadah khusus yang sangat terkenal, ibadah sunnah di bulan Ramadan? Ibadah apa? Sholat taraweh, pinter. Apalagi ciri khas sholat fardu bukan ciri khas tiap saat. Puasa bukan ciri khas, berarti sholat tadarus, bener. Tadarus kan kalian dengar setiap di bulan Ramadan teh pasti ada tarawih, pasti ada tadarus di masjid-masjid terdengar ya. Sekarang Bapak akan memasuki pelajaran hari ini tentang tarawih. Tapi Bapak sebelum menerangkan, Bapak bertanya dulu sama anak-anak soleh, anak pintar.
Ari tarawih teh apa? Siapa yang mau jawab? Sok satu-satu. Kalian teh sering menyaksikan tarawih. Tarawih teh apa? Sok yang keras non. Sholatnya itu mah secara bahasanya. Secara bahasanya. Nih, Sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. sholat yang dilaksanakan dengan diselingi oleh istirahat. Tapi belum terlalu jelas. Bapak akan terangkan. Anak soleh, dengarkan semuanya. Yang pertama, bahasan kita hari ini adalah tentang sholat sunnah tarawih. Apa itu sholat sunnah tarawih? Yang pertama harus kalian ketahui tentang pengertian. Nah, pengertian sholat tarawih itu, dengarkan anak-anak soleh. Yang pertama dilihat dari sisi pengertian bahasa. Nanti ada di pelajaran buku PABP ya. Tapi kalian jangan dulu membacanya sebelum Pak Guru selesai menerangkan. Kalian cukup memegangnya saja. Nih, secara bahasa, pengertian dari tarawih itu adalah istirahat sejenak. Oh, istirahat sejenak maksudnya apa nanti diterangkan sama Pak Guru. Ya. Yang kedua, secara istilah. Nah, secara istilah teh dilihat sama kalian teh. Duduk sejenak atau istirahat sejenak belum bisa dipahami. Berarti harus dipahami secara menyeluruh. Apa itu taraweh? Taraweh, dengarkan. Ada ciri yang pertama. Istilahnya adalah taraweh merupakan sholat sunnah. Tuh. Yang dilakukan siang, sore, pagi, atau malam? Iya, sholat sunnah malam. Tuh. Di bulan apa? Bulan Muharram, Safar, Haji, atau bulan apa? Ramadan. Sholat sunnah malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Tuh. Lalu kalian apakah sholat malamnya dilakukan di bulan Ramadan sendiri-sendiri di masjidnya? Berjamaah. Sholat sunnah malam yang dilakukan di bulan Ramadan secara berjamaah. Tak begitu? Nanti ini tuh jadi definisi anak-anak pintar ya. Secara berjamaah dengan jumlah Pak Guru nanya, Sultan di rumah sholat taraweh di masjidnya berapa rakaat? 11 rakaat. Siapa lagi sekarang Bapak tanya sama Kuin? Kuin sholat tarawehnya di rumah berapa rakaat? 23. Ada yang 11, ada yang 23. Nanti Bapak terangkan kenapa bisa ada perbedaan itu. Karena kalian kalau sholat di daerah ini begini, di daerah ini begini. Yang penting jumlahnya lihat. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang bahkan tidak seperti itu kok di negara yang lain. Tapi umumnya antara 23 aja umumnya. Di Masjidil Haram bagaimana Pak Guru? Di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu sholat tarawih itu jumlahnya 23. Ya, dengan teknisnya nanti yang berbeda dengan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya berarti dengan jumlah rakaat 11 rakaat atau 23 rakaat. Begitu. Tuh, jadi sholat sunnah malam yang dilakukan di bulan Ramadan dengan cara berjamaah yang jumlah rakaatnya 11 atau 23. Sebenarnya mah bukan 11. Ini 8, yang ini berapa? Yang ini 20. Tapi dua-duanya ditambah witir. Witir 3 rakaat. Jadi yang ini 23, yang ini 11. Paham? Nah, anak soleh-soleha selanjutnya setelah kalian memahami istilah sholat sunnah malam di bulan Ramadan secara berjamaah dengan jumlah rakaat ini sebagai sholat tarawih, kalian harus paham tentang bagaimana sih hukumnya. Siapa yang tahu hukum sholat sunnah tarawih bagaimana? Ayo kita, hukumnya bagaimana? Wajib tidak? Enggak. Sunnah ya? Haram tidak? Tidak. Makruh tidak? Tidak. Berarti sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah. Pak Guru, apa itu sunnah muakkadah teh? Sunnah yang sangat dianjurkan. Tuh, sangat dianjurkan. Kalian kalau tidak melakukan sayang pahala yang sudah sangat banyak Allah persiapkan kalian tidak bawa. Rugi itu sayang ya. Sayang banget. Nih anak soleh selanjutnya. Setelah kalian memahami pengertian secara bahasa tentang istilah taraweh, kemudian secara istilahnya bagaimana sholat tarawih, kemudian hukumnya, yang selanjutnya harus kalian pahami adalah bagaimana sejarah tarawih. Ya, sejarah tarawih itu bagaimana atuh? Nanti Bapak akan terangkan, tapi kalian kasih tanda dulu. Lihat di buku PABP yang kalian pegang, ada halaman 120.
Nah, 127 tuh. Nantilah dibacanya Bapak akan terangkan dulu sejenak ya. Nah, di situ halaman 127 sampai 131 diterangkan bagaimana taraweh itu. Nah, sekarang Bapak masuk ke sejarah. Anak soleh dengarkan. Sebenarnya istilah taraweh itu zaman Rasulullah tidak ada. Jadi Rasulullah tidak tahu itu namanya taraweh. Karena belum muncul istilah taraweh. Yang ada sholat malam. Sholat malam itu disebut dengan qiyamul lail. Kalau yang sering kita dengar mah dengan istilah tahajud. Kan kalian kalau ada kegiatan sekolah yang mau ngambil waktu malam, programnya kegiatan pendidikan malam, kalian kan suka ada tahajud seperti masir, mabit ya. Ada tahajud, 11 rakaat. Nah, taraweh mah kenapa dikatakan tarawih? Karena memiliki kekhususan. Satu, khususnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Dua, khususnya dilaksanakan secara berjamaah. Tiga, khususnya bagaimana? Khususnya adalah dengan kriteria dan karakter yang berbeda dengan sholat malam pada umumnya, sedikit-sedikit berbedanya. Ya, ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, sejarahnya anak soleh, dulu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah, ya tidak setiap Ramadan, pernah melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan secara berjamaah. Jadi Rasulullah kan rumahnya nempel dengan masjid. Ya, si kamarnya nempel. Bagi anak soleh yang sudah umroh, maka kalian akan mengetahui di Masjid Nabawi itu nama yang disebut dengan Raudhah. Raudhah itu tempat diijabahnya doa, kemudian disebut dengan taman-taman surga. Nah, di situ sebelahnya rumah Rasulullah yang sekarang menjadi makamnya. Siapa yang tahu makam Rasulullah di sebelahnya ada berapa di dalamnya makamnya ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3, pinter. 1 Nabi Muhammad di situ di kuburnya. Yang kedua sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Nah, yang 3 orang dikuburkannya di tempat yang sama, di rumahnya Rasulullah, di kamar tidurnya, kamar biasa. Sampai sekarang makamnya ada di sana. Ya, mudah-mudahan anak soleh-soleha nanti suatu saat bisa pergi haji atau mudah-mudahan. Kembali lagi sejarahnya, Rasulullah SAW pernah sholat. Ketika sholat, para sahabat ikut bermakmum dan menikmati sholatnya Rasulullah SAW. Dengan sholat, kemudian mereka semangat, yang datang dari jauh ikut, karena Rasulullah mengadakan itu. Kemudian setelah itu, keesokan harinya, Rasulullah datang kembali dan masih banyak minat dari para sahabat untuk berjamaah. Semangat! Wah, aku mau ikut dengan Rasulullah. Aku mau berjamaah. Rasulullah berjamaah. Yang ketiganya, di hari ketiga, Rasulullah melihat di rumahnya. Setelah sholat isya banyak orang, semakin banyak. Kalau kita kira-kira di hari pertama seberapa orang, misalkan 50 orang. Besoknya hampir 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Besoknya sampai wow, banyak. Tapi Rasulullah melihat, semakin banyak, enggak keluar Rasulullah di rumah. Lalu para sahabatnya pada menunggu, kemana ya Rasulullah, aku sudah pengen sholat berjamaah, sholat malam. Rasulullah diam, tahu. Tapi esoknya sholat subuh, masih ada sahabat yang tidak pulang, kemudian sholat subuh bersama di situ dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan ke orang-orang yang ada setelah sholat itu, hei kalian tadi malam aku tahu, kata Rasulullah, kalian sedang berkumpul menunggu kedatangan aku untuk sholat berjamaah, sholat qiyamul lail. Iya ya Rasulullah, engkau kemana? Kami sudah pingin sholat. Lalu kata Rasulullah, aku kalau tidak sayang sama kalian, mah aku akan datang. Tapi aku sayang sama kalian, takut kalau seandainya kalian datang hari keempat dan hari selanjutnya nanti diwajibkan sholat taraweh karena berat. Kenapa beratnya? Karena dari waktu habis isya Rasulullah itu sholat berjamaahnya sampai menjelang sahur. Karena lama. Kalian yang pernah umroh di bulan haji atau di bulan Ramadan, nanti sholatnya lama. Sejumlah 10 rakaat tambah 10 lagi atau tambah 3 jadi 23. Itu tiap rakaatnya bacaannya panjang-panjang. Apalagi di zaman Rasulullah. Panjang. Maka Rasulullah kasihan, takut nanti ada yang jauh nggak keburu datang ke sininya nanti capek. Kemudian nanti yang sudah datang ke sini nggak bisa pulang karena kecapean dan kelelahan. Takut Rasulullah itu, mereka takut direpotkan sekalipun mereka bersemangat. Kata Rasulullah, aku takut itu diwajibkan jadi aku tidak datang. Nah, itu yang pertama ya. Nah, setelah itu maka tidak ada sholat qiyamul lail di bulan Ramadan berjamaah, tidak ada dongengnya. Ya, tidak ada. Lalu datanglah setelah Rasulullah wafat, datanglah masa kepemimpinan siapa? Abu Bakar.
Di kepemimpinan Abu Bakar ini yang jumlahnya cuma beberapa tahun saja, 2,5 tahun dalam sejarah. Di masa Abu Bakar juga belum terlihat sholat berjamaah Qiyamul Lail di bulan Ramadan di Masjid Nabawi secara berjamaah, belum terlihat. Kalaupun ada sholat Qiyamul Lail, maka masing-masing sholatnya teh di Masjid Nabawi teh masing-masing. Nah, kemudian datang masa Umar dan Umar sudah memimpin beberapa tahun. Umar berjalan keluar dari rumah dengan siapa? Dengan sahabatnya Abdurrahman bin Abdul Qari. Umar teh punya sahabat. Kayak sekarang presiden punya sahabat, yaitu menteri terdekatnya. Lalu bilang ke menterinya, Umar bilang ke sahabatnya, "Wahai Abdurrahman, kita keluar yuk, ayo." Pas keluar, pas di Masjid Nabawi terlihat orang teh banyak yang berdiri, banyak yang ruku, banyak yang sujud, tapi waktunya nggak bareng. Yang ini berdiri, yang sebelah sini ruku, yang sebelah sini sujud, yang ini 1 orang, yang ini 2 orang, yang ini 5 orang. Jadi Umar teh melihat kok bisa acak-acakan begini. Ini mereka sholat malam di bulan Ramadan. Lalu Umar memanggil sahabatnya yang hebat. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat yang bacaan Qur'annya mantap. Enak bacaannya. Panggil Ubay bin Ka'ab. Baik Ubay, seandainya mereka semua sholatnya diimami oleh seorang imam, maka makmum akan beres semuanya. Jadi aku tidak akan melihat orang-orang yang sholat itu terpencar-pencar, terpisah-pisah. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, oh iya ya, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, nanti kita mulailah taraweh, bukan taraweh, Qiyamul Lail di bulan Ramadan, kita adakan untuk berjamaah. Siapa yang jadi imamnya? Kata Umar, kamu jadi imamnya. Lalu pada saat itulah dikumpulkanlah para sahabat dan ditentukanlah sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan berjamaah. Mulai lagi itu. Tadi kan zaman Rasulullah, kemudian tidak ada. Kemudian ada lagi. Pas ada masyarakat yang ada di situ, semuanya tidak tahu bagaimana formasinya. Lalu para sahabat berkumpul bagaimana sifat sholat Rasulullah SAW. Rasulullah itu kata sahabatnya ketika diimami, ada yang sahabatnya ketika sholat, Rasulullah kayaknya mau berhenti di ayat ke-100 ini. Karena baca surat Al-Baqarah sudah sampai ayat 95. Ini mau di 100 ini. Karena sudah kesal makmumnya. Ternyata Rasulullah ditambah lagi. Lanjut lagi. Lalu kata sahabat yang bilang, oh berarti sampai ayat 200 ini. Lanjut lagi. Sampai banyak, sampai menjelang surat An-Nisa awal. Sampai di surat itu panjang. Nah, para sahabat memikirkan, Rasulullah ketika mengimami pasti lama. Tapi kalau sekarang kan banyak orang tidak mampu. Kalau lama semakin ke sini semakin tidak mampu. Kalau terlalu lama, akhirnya ditentukan. Oleh siapa? Oleh Umar itu. Udah tarawehnya itu dilihatnya diambil jumlah rokaatnya 20 rokaat. Nah yang ini teh pertama kali dikenakan oleh Umar bin Khattab 20 rokaat. Udah 20 rokaat. Tapi caranya dengan cara yang tidak berterus-terusan. Tidak cara Allahu Akbar, enggak salam-salam, enggak. Maka teknisnya dari 20 rakaat ini 2 rakaat 1 kali salam. Ya, per 4 rakaat, setiap 4 rakaat maka ada istirahat sejenak. Nah begitu. Setiap 4 rakaat, maka kalian yuk yang suka taraweh di masjid kan, setelah 4 rakaat suka ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian as-sholatu jami'ah ya Rasul, ya as-sholatu disebutkan as-sholatu la ilaha illallah kan ada ya. Itu teh waktu istirahatnya. Kalau di zaman Umar istirahatnya tidak begitu. Setiap 4 rakaat, kalau di Mekah kan ada Ka'bah. Setiap istirahat teh para jamaah yang makmum teh berdiri tawaf dulu. Tawaf dulu mengelilingi Ka'bah. Oh, berarti kebayang lama ya. Muter sampai beberapa putaran baru duduk. Setelah duduk baru dimulai lagi sholat. Lalu lanjutkan lagi putarannya per 4 rakaat. Lalu orang-orang yang berada di Madinah, mereka di zaman jauh setelah Umar, zamannya jauh, yaitu di zamannya Imam Malik. Nah, itu baru, wahai Imam, kalau di Mekah makan bisa kalau waktu istirahat sholat tarawih teh suka ke Ka'bah tawaf dulu. Tapi di sini kan nggak ada Ka'bah. Jadi aku harus bagaimana? Aku ingin dapat pahala seperti tawaf juga, kan begitu ya? Lalu kata Imam Malik itu bilang begini, kalau mau dapat kebaikan maka dengan membaca Al-Quran saja. Baca Al-Quran, tapi baca Al-Quran mah tetap kapanpun bisa. Aku mau yang lebih semangat lagi meningkatkan aku ibadah bertakarub kepada Allah dengan apa? Udah ditambah saja rokaatnya. Jadi mengganti tawaf yang tadi waktu istirahat ditambah rokaatnya menjadi 36 rakaat.
Wow, ini terjadi di zaman Imam Malik 36 rakaat. Nanti tambah witir jadi berapa? Tapi durasinya mah sama. Seperti kalian yang sholat tarawihnya 11 rakaat dengan yang 23 sama kan waktunya mah ya. Sama waktunya. Yang 11 mah bacaannya agak tenang. Yang 23 bacaannya masih tartil, masih sesuai dengan tahsinnya, tapi bacaannya yang pendek-pendek ya. Alhaakumut takasur ya. Terus qul huwallahu ahad, terus wal asri, terus qul huwallahu ahad lagi. Nah, demikian. Ini kisahnya. Kalian harus paham. Nah, dari situ maka sampai saat ini masjid yang ada di Madinah yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Haram melaksanakan sholat tarawihnya dengan pendapatnya Umar. Jadi lama, kalau kita enak, sholatnya cepet ya, sholatnya tidak terlalu lama. Nah, anak soleh solehah, yang selanjutnya bagaimana sih caranya? Cara sholat tarawih teh, nih 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Setelah setiap 4 rakaat baru dia duduk sejenak, boleh membaca kalimat thayyibah atau menginikan lagi mendengarkan yang menyebutkan tadi, yang ada yang pakai syahadat, ada yang pakai sholawat, kemudian mengajak usolli sunata minat tarawihi rakaataini atau minat tarawihi. Sampai begitu langsung as-sholatu la ilaha illallah, itu teh mengingatkan agar semangat. Karena kalau ngantuk mah nanti kalau suaranya as-sholatu, misalkan as-sholat pas la ilaha illallahnya apa as-sholatu la ilaha, yang nunutan mah tetap nunutan. Makanya suka kenceng ya as-sholatu la ilaha illallah pada berdiri. Nah, anak soleh ini teknisnya. Nah, sekarang Pak Guru tadi ada yang menjawabnya, Pak Guru kenapa aku teh geningan sholat teh di masjid aku mah berbeda sama yang di masjid yang lain. Tadi kata Queen 11 rakaat ya. Kemudian kata yang lainnya ada yang 23 rakaat. Kok bisa bagaimana bisa begitu? Ya Queen pernah melihat itu ya. Queen mau nanyakan itu ya asalnya ya. Nanyakan jumlah rakaat asalnya ada yang 11, ada yang 23. Yang 11 dari mana? Yang 11 mah hadis riwayat Bukhari. Nah, kalian kan sering dengar hadis riwayat Bukhari. Ini yang bersumber dari Siti Aisyah. Nah, dari Siti Aisyah menyebutkan 11 rakaat. Tapi yang 11 rakaat banyak ulama menyebutkan itu mah sholat witir. Tapi tetap kalian yang penting mah sholat berjamaah di waktu bulan Ramadan malam hari, maka itu taraweh, sholat sunnahnya ya. Paham ya? Nah, anak soleh, anak hebat semuanya. Selanjutnya apa sih Pak Guru? Aku teh kenapa harus dipaksa sholat apa? Sholat taraweh. Kenapa bisa? Ingat, siapa sekarang yang mau diampuni dosa dan kesalahannya? Pasti yang mau. Tuh benar. Siapa yang mau dosanya nggak diampuni terus dibawa sampai nanti ke akhirat masuk neraka gara-gara dosa? Kan nggak mau ya. Kata Rasulullah SAW disebutkan. Nih, yang ini nih. Bapak sudah tulis sebagian. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang sholat malam, yaitu sholat taraweh di bulan Ramadan imanan, yang didasari oleh keimanan, dia teh beriman bahwa Rasulullah teh ngasih panduan agar sholat malam teh benar-benar itu teh untuk kebaikan. Wahtisaban, dan mengharapkan pahala. Aku teh taraweh teh tidak hanya ikut teman-teman agar rame, agar bisa main-main di masjid, tapi aku mah ingin dapat pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosanya yang pernah dia lakukan. Jadi jangan pernah main-main ketika taraweh. Ya, suka taraweh teh yang lain ada yang Allahu Akbar gini, ya, ada yang nginjak, ada yang sholatnya nggak semangat. Kalau taraweh mah harus semangat ya, karena agar diampuni dosa dan kesalahannya. Anak-anak soleh, anak-anak solehah. Kemudian yang terakhir yang harus kalian ingat bahwa sholat tarawih ini adalah sholat yang sebenarnya banyak ditinggalkan oleh orang-orang masa kini. Ada yang berpuasa tapi tidak taraweh, ada. Terus yang meninggalkan Pak Guru, kalau ada yang sholatnya mah sholat,
tapi dia teh nggak dapat pahala karena main-main, lari-larian, sholatnya seenaknya, nggak diperhatikan bacaan dan gerakannya, itu juga sama seperti meninggalkan taraweh. Artinya nggak dapat apa-apa. Sayang kan, kata Rasulullah begini menyebutkan, rogi ma'an puro julin dakhala alaihi ramadanu, betapa binasa dan rugi manusia yang datang bulan Ramadan kepadanya penuh 1 bulan dari hari pertama sampai hari terakhir, kemudian pansalahu qabla an yughfarolahu, kemudian bulan itu pergi lagi tanpa memberikan kesempatan dia untuk diampuni dosanya. Rugi ya. Jadi kalian manfaatkan waktu Ramadan ini sebagai waktu buat memanen atau menanam kebaikan berupa ibadah sunnah, ibadah saum, dan ibadah yang lainnya. Karena banyak, kata Rasulullah SAW menyebutkan begini, rubba so'imin min siyamihi, atau laisa liso'imi min siyamihi illa ju'wal atos. Ada yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa, dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, anak-anak soleh, anak-anak solehah. Jadi itulah tentang materi taraweh yang harus kalian hafalkan, yang harus kalian yakini, jangan kalian tinggalkan. Selanjutnya silahkan dibuka buku paketnya halaman 127. Ada kan? Ada sholat tarawih pengertiannya, kalian baca saja nanti ya. Tuh, kemudian pelaksanaan sholat tarawih di halaman 128 ada. Sama dengan yang Bapak terangkan. Yang selanjutnya yang terakhir, anak-anak soleh-solehah, sekarang coba dilihat halaman 134. Nah, sekarang kalian dicoba untuk mengerjakan itu. Ya, mengerjakan soal yang ada di halaman 134. Silakan dibaca, kemudian dikerjakan masing-masing. Nanti akan Bapak tanya kembali setelah kalian selesai mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Yang mau bertanya apa? Kinara apa nak? Oh boleh. Yang nggak bawa boleh dikerjakan jawabannya saja di buku tulis. Gimana kuwi nanyain apa? Boleh. Sholat tarawih yang dicontohkan oleh Rasulullah itu berapa? Oh, contohkan oleh Rasulullah itu tarawih itu seperti apa atau berapa rakaat? Karena tadi yang pertama yang qiyamul lail, yang sholat malam, kata Siti Aisyah, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asrata rakaatan. Rasulullah tidak pernah melebihi 11 rakaat kalau sholat malam. Sholat malam cirinya tidak berjamaah, masing-masing ya. Kalau Rasulullah sholat masing-masing maka 11 rakaat. Lalu Pak Guru itu 23 dari mana? Karena Rasulullah waktu sholat tadi yang pertama kali tarawih berjamaah tidak diterangkan pembatasan jumlahnya ya, Kuil ya. Jadi Rasulullah teh melaksanakan kalau qiyamul lail baik Ramadan dan bukan, ketika tidak berjamaah di rumahnya maka 11 rakaat. Tapi di bulan Ramadan para ulama menyebutkan mengambil pendapat yang tadi dari Umar. Ada Abu Hanifah mazhabnya meyakini bahwa 23. Kemudian Imam Malik tadi 36 dan sebagainya 23. Jadi 39 nanti 23. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali juga 23 rakaat. Ya, silakan dikerjakan halaman 134. Apa nak? Ya, boleh pinjam HP-nya ke teman. Enggak ada nih dari Pak Guru. Semoga kaliannya sehat semuanya ya. Iya, sampai bagian C. Silahkan. Nanti anak-anak soleh kalau sudah selesai kita akan bahas kembali ya. Silakan dikerjakan. Apa nak? Apa? Syiar. Syiar itu adalah ciri khas yang ada di dalam ajaran Islam yang dikenalkan keluar agar orang lainnya melihat, oh ciri khas ini hanya ada di Islam dan menjadi daya tarik. Kalau sholat Idul Fitri kalian jalan banyak rame-rame, itu syiar. Termasuk taraweh, ketika bulan-bulan biasa mah ke masjidnya biasa aja, paling sholat fardu itu juga sedikit. Tapi ketika bulan Ramadan taraweh banyak berbondong-bondong. Ya anak-anak soleh, kalau waktunya tidak cukup nanti dilanjutkan saja. Tapi sekarang dibaca saja sambil menunggu bel. Dikerjakan, ada materinya di halaman sebelumnya seperti apa yang Bapak terangkan dengan jelas. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan masih dikerjakan. Nanti sambil menunggu bel berbunyi ya, ada waktu.